Halo, welcome to my channel. Hai guys. Halo guys, ketemu lagi dengan kami Batman Family Channel. Kali ini kami mau membahas tentang Berapa sih pengeluaran rata untuk bisa nyetrik yang bawa keluarga ya? yang bawa keluarga. Karena kami kan anaknya 2 kan. Dan kebetulan anak kami cowok dua-dua. Pengeluarannya agak-agak Lumayan. Nah, Jadi yang pengen saya bahas adalah yang pertama, pengeluaran pertama adalah untuk tempat tinggal atau apato. Jadi kebetulan kita ini sudah pindah yang kedua karena pertama kecil, sudah besar anak dan banyak barang-barang yang diperlukan dari sekolah, jadi kita pindah. Untuk apato sekarang ini 3 LDK ya kan, satu karena anak udah besar ya. Nah, Jadi satu dapur dan ya standar lah ya, ada toilet, ada WC. Jadi ini seharga 50.000. Ini jangan dikalikan sama kamar satu, kamar 2, ruang tamu 1, dapurnya lumayan besar. Jadi ini pengeluarannya harus dikeluarin itu adalah itu 50. Dan ini menurut kami karena kami sudah berempat ya, memang ini kita perlukan, jadi murah. Karena kalau nyari 35 sempit minta ampun kan kemarin pertama kali. Iya, tapi mungkin di Jepang itu setiap wilayah berbeda. Semakin dia kota besar, semakin mahal. dia semakin mahal. Karena kebetulan kami di Suzuka tuh masih termasuk kalau mau bilang kampung ya. Masih murah lah. Karena memang masih murah kalau di Suzuka. Kalau nggak bisa dibandingin sama di Tokyo atau di mana. Jadi pengeluaran yang kudu harus tuh 50. Ya. 50, apa tuh 50. Terus yang berikutnya inilah untuk utility ya, kalau bahasa di pabrik itu adalah listrik, air dan gas. Nah untuk listrik, air dan gas itu kalau kita totalin semua itu kira-kira berapa ya Safi? Kalau listrik kita biasanya tergantung musim sih sebenarnya. Ya. Tergantung musim. Kalau musim panas kita pakai AC kan, Ya. AC-nya agak-agak banyak gitu. Listrik ya. Kalau musim dingin kita pakai juga AC, tapi karena AC-nya kita kadang ngerasa nggak cukup, jadi kita pakai stobu. Kalau di sini bilang stobu itu pakai minyak tanah. Nah lebih berhemat sih menurut kami itu kalau pakai stobu ya. Jadi biasa listrik tuh kita sekitar 7.000 ya. 7.000. Air Iya. sekitar Kalau 5.000 lah. air 5.000. Gas 5.000. Kalau gas kita tuh mahal. mahal kan kita. Karena saya sering masak, hobi masak dan anak-anak tuh kan anak-anak cowok 2 jadi doyan makan, sering masak. Nah, jadi kita sekitar 15.000. Jadi untuk gas 15.000, air 5.000, untuk listrik tadi sekitar 7.000 ya. Iya, 7.000. Nah, jadi totalnya sekitar ya 27 lah, 27.000. Iya. Dan ini seperti saya bilang tadi, pergantian musim ya ada plus minusnya. Iya. Ada antara musim panas dia murah, musim pas lagi musim dingin naik. Iya. Nah, penggunaan gas. Biasanya Jadi sih iya gas sih. gas naik. Gas Jadi itu turun kalau musim panas. turun panas karena Karena kan kita nggak jarang pakai pakai air panas. Jadi ini sebenarnya tergantung musim. Jadi Iya. ya ini karena harus ya mau gimana tetap harus dikeluarin. Jadi total sekitar tadi saya bilang sekitar 25 sampai 27.000 ya. Ya, jadi itu untuk listrik, air, dan gas. Terus yang berikutnya itu adalah untuk belanja setiap minggu belanja. kita. Jadi biasanya gimana Mami? Kita biasanya Ibu-ibu belanja gimana? seminggu sekali. Ah. Kita tuh biasanya belanja memang seminggu sekali. Dan rata-rata kita biasanya belanja tuh sekitar 10.000 ya. 10.000 seminggu ya. 10.000 seminggu. Tiap minggu kita belanja emang harus. Karena biasanya gini, kalau bawa bento, akhir-akhir ini kita sering bawa bento sendiri. Bekal sendiri. Ya. Kita sering bawa bekal dari rumah. Sebenarnya di Kaisa tuh disediain bekal gitu. Cuman kadang cocok-cocokan ya, ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu cocok sama bento Kaisa. Kalau suami sebenarnya cocok, tapi karena saya bawa bekal sendiri, dia kepengen juga bawa bekal, jadi kita bawa bekal. Dan menurut kami sih lebih hemat kali ya. Lebih hemat.
jadi posnya bisa ke buat makan di rumah. Jadi belanja sekitar 10.000. Jadi sekali lagi jangan dikhususkan ke rupiah. Iya, Oh, beda. seminggu 1 juta besar banget di Iya, pengeluaran. karena kan di sini Itu beda dong 10.000 harganya. sudah murah menurut kami karena kita berempat loh seminggu. Iya, seminggu kita rata-rata gitu belanjanya. Dan yang paling itu sih kita habisin banyak sih sebenarnya buat sarapan. Karena sarapan pagi itu kan anak-anak tuh paling banyak ya. Banyak ya. Ya, sarapan ya semua ya. Sarapan itu yang paling banyak sih. Nah, seterusnya apa lagi? Jadi rata-rata 10.000, kalau 4 minggu 40.000 itu ya. Nah, terus yang berikutnya, ini mungkin teman-teman bertanya, kalau sekolah ada sih pengeluarannya? Iya. Ada. Kalau sekolah sebenarnya ada dipotong di gaji kita untuk makan mereka. Untuk makan sama untuk biaya, umpama kadang ada yang beli buku di sekolah ya Bang ya. Iya. Ada kadang beli buku atau beli apa gitu perlengkapan sekolah yang harus dibayar. Bukan sekolah yang bayarin. Jadi dipotong di gaji kita. Kita bayar dulu ya. Kita langsung dipotong di gaji untuk biaya makan sama biaya buku dan segala macam. Tapi di Jepang itu beberapa yang dikategorikan sih untuk yang anak yang 2 atau gajinya bukan di bawah rata-rata sih. Ada Ya, ada sih hitung-hitungan sih ketentuannya. Dan rata-rata sih kita visa engineering tuh dapat bantuan gitu. Nanti emang dipotong di awal bulan itu dipotong, tapi nanti per 3 bulan per 4 bulan per akhir semester semua itu akan dikembalikan. Jadi, lagi berapa pengeluaran orang tua buat anak tersebut selama 1 semester itu, nanti setelah akhir semester nanti ada surat dari sekolah bahwa total sekian akan dikembalikan. Tapi nggak 100% ya Bapak Ibu teman-teman, adalah dikembalikan, tapi itu cukup membantu. Jadi itu kami nggak masukin dalam kategori pengeluaran lah, karena dibantu karena kan. emang akan dibalikin lagi kan. Nah, setelah apa tuh gas, listrik, air, sekolah. Nah, sekarang termasuk dari belanja, berapa sih dana tak terduga yang harus kita save supaya nanti kalau ada apa-apa kita nggak khawatir lah, langsung ada. 10.000 lah ya. 10.000 lah. 10.000 bisa. Karena kalau umpama kita sakit, kita kan punya hokeng kan. Kita punya hokeng. Hokeng itu apa sih? Asuransi. Jadi untuk anak-anak tuh mereka nggak bayar. Jadi kalaupun bayar ya, kalaupun bayar umpama dikembalikan sakit lagi. Itu nanti dikembaliin lagi. Jadi dan kalau orang kita yang udah besar sih bayar sih, tapi biasanya sih 2.000 ya, paling tinggi 2.000. Pokoknya 2.000 gitu doang. Pokoknya begitu kita sudah ada visanya di sini dan ngurus anak istri, itu pasti nanti otomatis kita akan ngurus kayak asuransi itu, dan buat anak-anak ada seperti kertas hijau dari Siakus itu nanti kita itu gratis. Jadi dana tak terduga yang kita siapin ya sekitar 10.000 lah. Iya, cukup lah. Apalagi nanti kalau ada istri bekerja, arbeit itu kan sangat cukup, bahkan lebih daripada cukup gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah pesimis dulu. Aduh, kayaknya biaya Jepang mahal, enggak. Pokoknya malah kita bisa beli macam-macam gitu. Kita bisa, pokoknya bisa enjoy lah. Kalau menurut kami ya, karena kebetulan waktu kami di Indonesia, kami tuh walaupun gaji ya boleh lah, tapi tetap ya. Karena satu, biaya sekolah di Indonesia mahal. Karena kami pengen internasional. Terus yang berikutnya, anak sakit kan bayar. Bayar total kita. Kalau sini anak sakit enggak. Ada sih asuransi, cuman kan enggak. Masih tetap bayar. Kalau sini enggak, kita dapat pengembalian. Jadi itu sih yang membuat kita ansing nyaman lah tinggal di sini. Dan untuk pengeluaran tadi kita sebutkan itu kan bisa ada perubahannya, kalau tergantung kita pakai banyak ya banyak, kalau kita enggak gitu. Apalagi anak kalau cuma baru satu terus masih kecil, waduh paling belanjanya sedikit daripada kami. Jadi ini yang kita bilang ada berdasarkan pengalaman kami hampir 6 tahun ya di sini. Dan kita sharekan buat teman-teman di rumah, siapa tahu nanti mengundang anak istri masih galau atau masih khawatir. Bisa nggak ya? Bisa ya, gitu kan. Dari pengeluaran kita bisa reduce, kita beli apa kita bisa reduce. Jadi tergantung kita yang menyikapi, ya. Oke, buat teman-teman, siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman yang mau ke Jepang atau sudah ke Jepang mau mengundang anak istri. Silakan simak sampai akhir, jangan di skip ataupun dipotong-potong karena sangat bermanfaat. Dan kalau ada mau saran atau kritikan, mungkin beda pendapat, silakan
Iya. Tulis di kolom karena komentar. Setiap orang kan berbeda ya. Iya. Ya. Jadi Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita, teman-teman semua. buat teman-teman, buat kita juga. Jadi sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Bye bye. Bye bye.